Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi atau aplikasi turunan fungsi mengenai persamaan garis singgung dan garis normal. Mari perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, jadi persamaan garis singgung itu diilustrasikan sebagai pesawat saat terbang hingga mendarat. Dapat kalian lihat ya, saat lepas landas dan saat mendarat. Nah, pesawat terbang akan lepas landas atau take off atau mendarat atau disebut landing memerlukan kemiringan tertentu agar bisa terbang dan tiba di tempat landasan dengan aman. Jadi dia harus perlu adanya lepas landas, oke? ITC atau Air Traffic Control merupakan suatu kendali dalam mengatur rute perjalanan serta memberikan informasi kepada pilot mengenai cuaca atau situasi yang akan dilaluinya. Nah, jika pada ketinggian tertentu, misalnya di suatu ketinggian tertentu, ITC memberikan informasi kepada pilot mengenai keadaan hujan, bahwa suatu tempat nanti akan terjadi hujan atau badai. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan kemiringan, gradien atau garis singgung kurva yang menunjukkan titik di mana informasi pilot tersebut memperoleh informasi dari ITC. Dari informasi mengenai pesawat dan rute perjalanan pesawat, apa kalian sudah memahami permasalahan tersebut mengenai kemiringan grafik? Nah, jika sudah, silahkan identifikasi informasi yang ada dengan cara menentukan sketsa grafik fungsi rute perjalanan pesawat ke dalam grafik koordinat. Nah, kemudian tentukan bagaimana cara menentukan gradiennya. Misalnya tadi, grafiknya ini, terus kita gambarkan rute perjalanannya, misalnya seperti ini. Nah, misalnya titik informasi dari pesawat melalui informan di bawah kita gambarkan sebagai titik A. Nah, kita mau cari tentukan gradien ini terhadap garisnya. Jadi misalnya kita lihat. Nah, berapakah kemiringannya? Nah, silakan kalian eksplorasi bagaimana cara menentukan gradiennya. Nah, setelah kalian mengidentifikasi masalah dan membuat grafik fungsi, apakah kalian sudah bisa menyelesaikan permasalahan tersebut? Apakah kalian sudah dapat menentukan cara untuk menentukan gradien suatu kurva? Nah, jika kalian masih kesulitan, silahkan perhatikan GeoGebra berikut ini. Nah, selanjutnya kita cobakan persamaan pada GeoGebra untuk mencari gradiennya. Misalnya F misalnya persamaan min x kuadrat ditambah 6x. Selanjutnya kita tentukan titik point on object. Itu berarti kita cari titik sembarang pada bidang fungsinya. Oke, selanjutnya itu kita tentukan gradiennya. Misalnya dari tadi kita rute pesawatnya ini misalnya ya, atau grafiknya ini. Nah, kita mau menentukan gradiennya di titik ini. Caranya oke, maka ditentukan kalau gradien garis singgung di titik A-nya adalah 2x plus 4. Selanjutnya kita tentukan titik tersebut memiliki gradien berapa. Kita lihat slope-nya. Menggunakan slope. Nah, jadi di titik 2,8 dengan persamaan persamaan garis singgungnya Y sama dengan 2x plus 4 memiliki gradien 2. Selanjutnya kalau seandainya titik itu kita gerakkan. Kita gerakan di sini. Saat dia berada di titik puncak, nilai gradiennya 0 karena dia tidak memiliki kemiringan.
Kemudian kalau di titik 4,8 negatif 2. Tapi kalau di titik 2,8 dia positif. Nah, dari titik-titik yang kita peroleh itu, kita substitusikan ke dalam pertanyaan. Tuliskan persamaan yang terbentuk. Tadi kita udah menemukan, kita tulis persamaannya yaitu Y sama dengan min X kuadrat plus 6X. Nah, ketika persamaan ini kita tulis, terus kemudian kita tentukan titiknya, persamaan garis singgungnya, dan gradiennya. Saat titiknya, berarti kita tentukan saat titiknya 5,5, persamaan garisnya Y sama dengan min 4X plus 25. Diperoleh slope-nya, slope itu adalah gradiennya negatif 4. Persamaan garisnya, garis singgungnya adalah Y sama dengan min 4X plus 25. Gradiennya tadi kita peroleh min 4. Nah, kita tentukan lagi titik yang lain. Misalnya titik 4,8 diperoleh garis singgungnya Y sama dengan min 2X plus 6. Gradiennya adalah negatif 2. Tadi kita peroleh di bawahnya ya. Selanjutnya, kalau titiknya berada di 3,9, diperoleh persamaan garis singgungnya sama dengan 9, memiliki gradiennya 0. Nah, kemudian saat titiknya 2,8, diperoleh persamaannya 2X plus 4 dengan gradiennya 2. Saat titiknya 3,9, persamaan garisnya Y sama dengan 9, gradiennya 0. Nah, namun saat titiknya 2,8, persamaan garisnya Y sama dengan 2X plus 4, gradiennya 2. Gradien saat dia berada di sebelah kiri, gambarnya seperti ini, dia gradiennya positif. Ini kan titik puncaknya tadi ya, 3,9. Nah, saat titiknya berada di sini dia gradiennya positif. Tapi saat dia di sebelah kanan seperti 4,8, 5,5, dia gradiennya negatif. Nah, selanjutnya, berdasarkan informasi yang diberikan, yang tadi kita peroleh, dapatkah kamu kaitkan turunan dengan gradiennya dan persamaan garis singgungnya? Sekarang kita lihat ya. Tadi persamaannya min X kuadrat plus 6X. Diperoleh gradien min 4 di titiknya 5. Nah, sekarang kita coba. Tadi persamaannya sudah kita tentukan. Y sama dengan min X kuadrat plus 6X. Nah, sekarang kita coba ketika diturunkan, Y aksennya sama dengan min 2X plus 6. Kita lihat, ketika titiknya 5,5 misalnya. 5,5, gradiennya adalah, gradien itu sama aja dengan turunan pertamanya. M sama dengan di aksen, berarti min 2 kali 5 plus 6. Berarti diperoleh min 10 plus 6, berarti gradiennya adalah min 4. Nah, ini sama seperti yang diperoleh pada GeoGebra. Jadi ketika titik 5,5, persamaan garisnya Y sama dengan min 4X plus 25, dengan gradiennya negatif 4. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa mencari persamaan garisnya berarti dari turunan pertamanya yaitu gradiennya dengan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Berarti Y min 5, ini sebagai Y1, sebagai X1, M-nya negatif 4 kali X min 5. Berarti Y min 5 sama dengan min 4X plus 20. Berarti Y sama dengan min 4X plus 25. Berarti
Persamaan ini sama seperti yang ada di algebra, yaitu min 4x plus 25. Nah, selanjutnya silahkan kalian kaitkan ketika titiknya di titik yang lain. Apakah terbukti sama? Akan memperoleh gradien turunan pertama dan persamaannya sama. Selanjutnya perhatikan pernahkah kalian mendengar gradien garis normal? Dan carilah informasi mengenai gradien garis normal. Jadi gradien garis normal itu seperti tadi digambarkan, misalnya ini grafiknya. Nah, ini misalnya di titik sini bersinggungan dengan persamaan garis singgung. Nah, garis normalnya itu adalah garis yang tegak lurus dengan persamaan garis singgung. Berarti garisnya adalah ini. Otomatis gradien dari garis singgung adalah tegak lurus dengan gradien garis normal. Selanjutnya, apa hubungan gradien garis normal dengan gradien garis singgung? Berarti tadi sudah dipaparkan bahwa gradien garis singgung dan gradien garis normal itu tegak lurus. Berarti seandainya M1 itu gradien garis singgung, M itu gradien garis singgung M1, kemudian M2 itu gradien garis normal, maka M1 tegak lurus M2. Nah, karena tegak lurus berarti M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Berdasarkan informasi nilai gradien garis singgung yang telah diperoleh, jadi misalnya tadi kita peroleh gradien garis singgungnya negatif 4. Nanti bisa dicoba dengan gradien yang lain. Nah, berapakah gradien garis normal? Nanti tegak lurus kan, berarti tadi diperoleh M1-nya misalnya negatif 4. Berarti berapa M2? Ya udah, M1 dikali M2 sama dengan min 4. Berarti min 1 ya maksudnya. Min 4 dikali M2 sama dengan negatif 1. Berarti M2 sama dengan 1 per 4. Dan seterusnya. Silahkan dilanjutkan untuk menentukan bagaimana hubungan gradien garis normal dengan gradien garis singgung. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Nomor 1, gradien garis singgung dan gradien garis normal kurva berikut di titik negatif 2,5. Oke, sekarang kita tentukan dulu gradien garis singgungnya. Jadi udah diketahui sebelumnya bahwa gradien garis singgung merupakan turunan pertama dari kurva. Jadi kita tentukan dulu bahwa M itu sama dengan Y aksen. Sekarang persamaannya sudah tahu nih. Y sama dengan 8 dikurangi 5x min 2x kuadrat. Berarti berapakah turunannya? Kita turunkan ya. Ini berarti 0, ini berarti negatif 5. Berikutnya min 4x. Oke, kita udah tahu nih titiknya itu negatif 2,5. Negatif 2 itu sebagai x, 5 sebagai y. Nama lain dari x adalah absis. Jadi absis itu x. Ordinat nama lain dari y. Oke, kita tinggal memasukkan nilai absisnya, nilai x-nya berarti min 5, min 4, terus x-nya negatif 2. Berarti min 5 plus 8 yaitu 3. Nah, tentukan gradien garis normal. Apa itu gradien garis normal? Garis normal itu garis yang tegak lurus sama garis singgung. Oke, misalnya gradien garis ini sebagai M1 ya. Karena M1 itu tegak lurus M2, berarti nilainya kebalikannya. Berarti M1 dikali M2 nilainya negatif 1. M1-nya bernilai 3, berarti M2-nya adalah negatif 1 per 3. Mungkin itu yang nomor 1. Selanjutnya, salah satu persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2x pangkat 3 plus 3x plus 5 yang sejajar dengan garis
Y dikurangi 9X plus 3. Jadi untuk mencari persamaan garis singgung, kita harus tahu dulu persamaannya bentuknya apa. Jadi persamaan garis singgung itu cara mencarinya melalui Y dikurangin Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, dari soal kita belum menemukan nilai Y1, X1, dan nilai M. Berarti kita harus mencari dari informasi yang ada. Nah, di sini persamaan garis singgungnya Y dikurangin ini. Kita bisa memperoleh gradiennya dengan cara diturunkan. Berarti M sama dengan Y aksen. Berarti sama dengan turunannya 6X kuadrat plus 3. Nah, sejajar ini bagi M1. Berarti sejajar dengan garis. Berarti kita harus cari gradien yang berikut. Nah, kita harus tahu bahwa mencari gradien itu di garis itu ada dua cara. Yang pertama, kita harus tahu dulu bentuknya. Kalau bentuknya X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, cara mencari gradiennya di depan ya. Berarti mencari gradiennya dengan cara M sama dengan min A per B. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sudah membentuk Y sama dengan MX plus C. Jadi kalau udah diubah ke sana, nilai gradiennya itu angka yang berada di koefisien X. Itu berarti M-nya. Nah, dari soal garis di atas, itu bentuknya seperti itu ya. Nah, makanya kita cari gradiennya. Jadi kita cari ini gradien 1, kemudian kita cari yang berikutnya. Y dikurangin 9X plus 3 sama dengan 0. Cari gradiennya, kita gunakan yang cara kedua. Berarti Y sama dengan 9X min 3. Berarti M2-nya bernilai 9. Karena disebutkan kalau sejajar, berarti sejajar M1 sama dengan M2. Nah, kita tinggal masukkan M1-nya, berarti 6X kuadrat ditambah 3. Sedangkan M2-nya 9. Berarti 6X kuadrat sama dengan 6. Berarti X kuadratnya sama dengan 1. X sama dengan. Nah, karena di sini itu kuadrat, di sini harus plus minus akar 1. Karena bisa aja min 1 kali min 1 dapatnya juga 1. 1 kali 1 dapatnya 1, makanya harus plus minus. Berarti X-nya dapatnya plus minus 1. Oke, X-nya ada 2 ya, negatif 1 dan 1. Sekarang kita cari titiknya. Berarti titiknya kita cari yang pertama yang nilainya X-nya sama dengan min 1. Berarti Y-nya sama dengan 2. Nah, berarti hasilnya min 2, min 3, plus 5, berarti 0. Ketika X-nya sama dengan 1, diperoleh nilai 2 tambah 3 tambah 5, 10. Berarti diperoleh titik, ada 2 titik ya. Titik negatif 1,0 dan 1,10. Selanjutnya kita cari persamaan garis singgungnya. Berarti karena titiknya ada 2, otomatis persamaan garis singgungnya juga ada 2. Saat gradiennya sama dengan, kita ambil gradiennya, boleh yang kedua. Ke 1 juga sama aja, nanti dapatnya akan sama. Itu 9, titiknya min 1,0. Berarti persamaan garisnya Y min ini sebagai X1, ini Y1. Berarti Y min 0 sama dengan 9 kali X min 1. Berarti Y sama dengan 9X plus 2. Selanjutnya Y sama dengan 9X plus 18. Itu persamaan garis singgung yang pertama. Persamaan garis singgung yang kedua, berarti saat M-nya sama dengan 9 di titik 1,10. Kita tinggal masukkan ya. Berarti Y min 0 sama dengan 10 ya. Terus
9x min 1. Berarti Y min 10 sama dengan 9x min 9. Berarti Y sama dengan 9x min 9 plus 10. Ya udah, berarti Y sama dengan 9x plus 1. Jadi terdapat dua persamaan garis singgung. Yang pertama ini, yang kedua yang satunya. Selanjutnya yang nomor 3. Suatu gelombang dapat dinyatakan dalam bentuk suatu fungsi. Jika di titik 0,6 ditemukan sebuah objek, tentukan persamaan garis normal objek tersebut. Nah, kita ketahui persamaan garis normal itu setegak lurus dengan garis singgung. Oke, jadi sekarang kita tentukan dulu gradiennya. Jadi ini gradien ya. Gradien garis normal itu kan setegak lurus dengan gradien garis singgung. Berarti M garis singgung itu tegak lurus dengan M garis normal. Kalau dari persamaan ini kita peroleh, berarti kita bisa cari gradiennya. Gradien dengan cara turunan pertama, karena turunan pertama dari kurva fungsi itu adalah gradiennya. Jadi M garis singgung itu sama dengan Y aksen. Berarti Y aksennya 6x kuadrat ditambah 6x min 36. Kemudian dari informasi ini kita udah dapat nih di titik 0,6, berarti kita udah peroleh x-nya bernilai 0. Nah, tadi x-nya 0,6, berarti kita tinggal substitusikan 6 0 kuadrat tambah 6 kali 0 min 36. Berarti diperoleh gradiennya min 36. Nah, karena gradien garis singgung dan gradien garis normal itu bertegak lurus, berarti M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya negatif 36. Berarti M2-nya sama dengan negatif 1 per negatif 36. Berarti dia dapatnya 1 per 36. Otomatis persamaan garis normalnya sama dengan titiknya 0,6. Berarti Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Berarti kita masukkan Y min 6 sama dengan 1/36 kali X min 0. Berarti Y min 6 sama dengan 1/36X. Berarti kita peroleh Y sama dengan 1/36X plus 6. Sehingga dapat kita simpulkan dari semua pembelajaran yang telah kita pelajari bahwa gradien garis singgung itu M itu sama aja dengan turunan pertamanya. Ini adalah gradien garis singgung. Kemudian kalau gradien garis normal berarti M2-nya sama dengan negatif 1 per M1. Ini adalah gradien garis normal. Berarti persamaan garis singgungnya berarti Y min Y1 sama dengan M1 kali X min X1. Sedangkan persamaan garis normalnya Y min Y1 sama dengan min 1 per M1 kali X min X1. Mungkin hanya itu. Nah, untuk tugas silahkan kalian kerjakan seperti biasanya. Jangan lupa dikerjakan dengan cara via foto, kemudian kirim PDF, jangan Word atau gambar, jadi tetap PDF ya.
Nah, yang tadi yang kolom-kolom LKPD itu sebagai latihan kalian, sebagai latihan mandiri ya. Nah, yang kalau yang dua tugas ini yang kalian kumpulkan. Mungkin hanya itu dari saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.